terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Demikian firman-Nya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hikmat Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa memiliki pendidikan yang tinggi, kekayaan, dan menikmati kemewahan hidup adalah tanda bahwa hidupnya terberkati. Namun lebih dari itu, penulis kitab Amsal justru mendorong setiap orang untuk mencari yang jauh lebih berharga dari sekedar harta, ya, pendidikan, yaitu apa? Hikmat, saudara-saudara. Bagi penulis kitab Amsal, hikmat adalah dasar pengajaran manusia yang paling berharga dari apapun. Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya teringat akan cerita bagaimana seorang profesor yang pulang mudik ke kampung halamannya. Ketika dia di kampung halamannya, saudara-saudara, dia mengajak masyarakat yang di dekat rumahnya untuk bertanya jawab. Sang profesor berkata, siapa yang berani berhadapan dengan saya bertanya jawab? Kalau saya tidak tahu menjawab pertanyaan saudara, saya akan berikan Anda 100.000 rupiah. Tetapi kalau pertanyaan saya tidak bisa Anda jawab, kamu akan memberikan saya 10.000 rupiah. Hal itu dia perbuat bagaimana agar masyarakat tahu dia adalah orang yang berpendidikan yang tinggi, dia adalah orang yang pintar. Saudara yang terkasih, ketika dia bertanya, ayo siapa yang berani? Semua terdiam karena masyarakat berpikir, apapun nanti yang kami pertanyakan pasti dia tahu karena pendidikannya tinggi, sehingga masyarakat tidak ada yang berani. Namun ada seorang kecil, saudara-saudara, yang membenarkan diri, saya berani. Si sang profesor pun keheranan, ada apa ini? Anak kecil melawan saya. Suatu, kata sang profesor, karena profesor berpikir kalau saya pertama yang membuat pertanyaan pasti dia langsung tidak tahu. Akhirnya profesor pun mendahulukan si anak kecil yang memberikan pertanyaan. Si anak kecil pun memulai, saudara-saudara. Pertanyaan saya, terbang berkaki 4 hingga berkaki 1, apa itu? Profesor mencari-cari apa jawabannya. Dia kebingungan dan akhirnya tidak tahu. Si anak kecil berkata, apa jawabannya sang profesor? Sang profesor pun berkata, saya tidak tahu. Datang si anak kecil, 100.000 rupiah. 100.000 rupiah pun didapatkan oleh si anak kecil. Namun ketika giliran sang profesor bertanya, profesor kembali mempertanyakan pertanyaan si anak kecil agar dia tahu jawabannya. Profesor berkata, pertanyaan yang saya ajukan adalah pertanyaan yang seperti kamu berikan. Terbang berkaki 4 hingga berkaki 1, apa itu? Si anak kecil dengan tidak lama-lama dan dia tidak pikir panjang langsung berkata, saya tidak tahu, ini 1.000 rupiah, 10.000 rupiah. Apa yang kita lihat dari cerita ini, saudara-saudara? Si anak kecil, dia menang melawan sang profesor karena dia mengandalkan hikmat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa setinggi-tingginya pendidikan seseorang kalau hanya mengandalkan kepintaran tidak akan pernah menang menghadapi orang yang berilmu.
Hal itulah yang membuat Salomo meminta hikmat dari Tuhan, bukan harta dan kekayaan serta kehormatan. Pada Amsal 8 ini saudara-saudara, kita mengerti bagaimana Allah juga bertindak berdasarkan hikmatnya. Bahwa dalam setiap karyanya, Allah juga mempertimbangkan keputusan yang diambil dengan mendatangkan kebaikan dan kepentingan umat. Hikmat atau pertimbangan adalah cara Allah dalam bertindak, sehingga hikmat tidak terpisahkan dari karya Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ayat ini menjelaskan tentang hikmat yang dipakai Allah dan hikmat yang hadir berperan bersama dengan karya Allah. Hikmat menjadi sesuatu yang sudah ada dalam karya Allah, dan hikmat sudah ada sejak pekerjaannya yang pertama. Sehingga jelaslah saudara-saudara, jika pekerjaan Allah dikerjakan berdasarkan hikmat untuk mendatangkan kebaikan. Namun saudara-saudara yang terkasih, yang terjadi dalam kehidupan ini, umat Tuhan seringkali menjadikan Allah sebagai kambing hitam atas keburukan yang terjadi dalam hidup manusia. Terutama jika manusia jatuh sakit atau jatuh ke dalam persoalan sulit, maka Allah menjadi kambing hitam yang disalahkan. Allah dituduh melakukan yang buruk dalam kehidupan umatnya. Hal itu tidaklah benar saudara-saudara. Allah selalu bertindak adil terhadap semua ciptaan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, janganlah kita terburu-buru menyalahkan Allah atas setiap peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan ini. Ingatlah bahwa Allah bekerja dengan hikmat untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan saudara-saudara. Jika kita memperhatikan kehidupan di dunia ini, hidup dan kehidupan dipenuhi dengan liku-likunya. Oleh karena itulah hikmat sangat diperlukan manusia untuk menjalani kehidupan ini, dan oleh karena itulah Tuhan menjadikannya. Namun bagaimana caranya saudara-saudara agar kita mendapatkan hikmat itu? Dalam Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Artinya saudara-saudara, artinya kita harus selalu mendekatkan diri pada Tuhan serta melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ketika kita memintanya, Tuhan pasti dengan senang hati memberikannya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman yang telah berkumandang pada pagi hari ini melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan untuk memahami mana yang paling berharga dalam hidup kami, yaitu hikmat Tuhan. Engkau materaikanlah Tuhan kebenaran firman dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka semua beroleh hikmat, mencari hikmat. Itulah yang terutama dalam kehidupan ini. Tuhan, mari Engkau berikan kesehatan bagi setiap para pendengar ketika mereka sakit, kekuatan ketika mereka lemah, jalan keluar ketika mereka Tuhan mendapatkan persoalan. Hanya kepada Muhammad dan berseru. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada pelayanan hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Begitu juga Tuhan setiap jemaat hamba-Mu ini yang pulang kampung, Engkau berkati perjalanan mereka Tuhan, sehingga sampai ke tujuan. Hanya kepada-Mu hamba berseru. Begitu juga Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk saudara-saudariku, hitokku, adikku, abangku Tuhan dimanapun berada. Berikan mereka kuasa kesembuhan ketika mereka sakit. Berikan berkat-berkat nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk istri dan anak-anakku yang ada di Batam. Balut bungkus mereka dengan kasih dan kuasa, sehingga hidup mereka hanya selalu bertuju memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, khusus hamba berdoa untuk hamba-Mu temanku Tuhan,
yang selalu melayani Tuhan. Pendeta Tarida Ceregar, begitu juga pendeta Marojai Kota Barat yang lagi dalam keadaan sakit terbaring di rumah sakit pada saat ini. Tuhan Yesus, segala upaya medis untuk memberikan kesembuhan, mari Engkau campur tangan, memberkati setiap usaha dan upaya apapun yang mereka konsumsi, biarlah mempunyai kuasa memberikan temanku Tuhan, hamba beroleh kesembuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, yang hamba percaya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.